tahun lalu, aku menyerahkan segalanya atas nama cinta. Rumah mewah di kawasan elit ini, perusahaan tekstil yang kau bangun dari nol dengan keringatku sendiri, hingga seluruh kepercayaan diriku. Aku adalah Hanum, seorang wanita yang dulu dikenal dingin dan tegas di ruang rapat, namun kini hanya menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Pagi itu, aroma detergen dan pembersih lantai menyengat hidungku. Aku sedang berlutut, menyikat sela-sela lantai marmer ruang tamu yang luasnya hampir sama dengan lapangan basket. Hanum, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya lambat sekali, ya? Mentang-mentang saya sudah tua, kamu mau menyiksa saya dengan rasa haus. Suara melengking itu milik Ibu Lastri, mertuaku. Dia duduk di sofa bludru impor milikku, kakinya diangkat ke atas meja kopi kristal, sementara tangannya sibuk memencet remote televisi. Aku menghela napas, mengelap peluh di dahi dengan punggung tangan yang mulai kasar. Iya, Bu. Sebentar lagi Hanum buatkan. Hanum selesaikan sudut ini dulu supaya tidak licin. Jawabku lembut, mencoba menjaga baktiku. Halah, alasan saja. Kalau bukan karena anakku, Mas Bagas, yang menjalankan perusahaanmu itu, kamu sudah jadi gelandangan sekarang. Harusnya kamu bersyukur saya mau tinggal di sini dan mengajarimu cara menjadi istri yang benar. Sergahnya sinis. Aku hanya diam. Hatiku perih. Dia lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa sertifikat rumah ini atas namaku. Bahwa gaji yang dia pakai untuk membeli tas-tas mewah setiap bulan berasal dari dividen perusahaanku yang kini dikelola Bagas. Aku memberikan kuasa pada Bagas karena saat itu aku ingin fokus merawat putra kami, Arka, yang sering sakit-sakitan. Tak lama, Bagas turun dari lantai 2. Dia tampak gagah dengan setelan jas mahal, jas yang aku pilihkan, dibayar dengan uang dari kantorku. Namun, tatapannya padaku tidak lagi hangat. Dingin, seolah aku adalah noda di lantai yang harus disingkirkan. Mas, mau sarapan? Aku sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu, tawarku. Bagas bahkan tidak melirikku. Dia sibuk dengan ponselnya, tersenyum kecil pada layar benda pipih itu. Tidak usah. Aku ada janji sarapan di luar dengan klien penting. Klien atau selingkuhan? Gumamku dalam hati, namun lidahku keluh. Sudah berbulan-bulan aku tahu Bagas menjalin hubungan dengan wanita lain. Namanya Sinta, seorang model media sosial yang jauh lebih muda. Bagas tidak lagi menyembunyikannya. Dia sering pulang pagi dengan aroma parfum wanita yang kuat, atau bahkan berani melakukan panggilan video di depanku. Bagas, lihat istrimu itu, Ibu Lastri menimpali. Penampilannya kampungan. Pakai daster lusuh, bau bawang, rambut acak-acakan. Malu-maluin kalau dibawa ke pesta perusahaan. Untung kamu punya Sinta yang cantik dan berkelas. Aku tersentak. Ibu mertuaku secara terang-terangan memuji selingkuhan anaknya di depanku. Ibu benar. Sahut Bagas santai sambil merapikan dasinya. Hanum, kamu jangan banyak protes. Terima saja nasibmu. Yang penting aku masih menafkahimu dan anak tak berguna itu. Anak tak berguna? Suaraku bergetar. Arka adalah darah dagingnya. Hanya karena Arka memiliki keterlambatan bicara, Bagas menganggapnya produk gagal. Mas, jaga bicaramu. Arka itu anakmu. Sudah. Jangan banyak bicara, bentak Bagas. Sinta bisa mendampingiku ke pesta malam ini. Dia seksi, pintar bicara, dan tidak memalukan seperti kamu. Kalau kamu mau tetap di sini, kerjakan tugasmu sebagai pembantu. Jangan harap lebih. Mereka berdua menertawakanku, meninggalkanku yang bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Di sudut ruangan, Arka menatapku dengan mata bulatnya yang berkaca-kaca. Aku memeluknya erat. Sabar ya, sayang. Mama akan buktikan siapa kita sebenarnya. 1 bulan berlalu, dan perlakuan mereka semakin menjadi-jadi. Ibu Lastri kini terang-terangan meminta uang padaku setiap hari, padahal aku sudah tidak memegang kendali keuangan perusahaan secara langsung. Aku hanya mengandalkan tabungan pribadi yang tersisa. Puncaknya terjadi di suatu sore yang mendung. Bagas pulang dengan tergesa-gesa. Wajahnya panik namun ada guratan keangkuhan di sana. Hanum, cepat ikut aku ke rumah sakit, teriaknya tanpa salam. Siapa yang sakit? Mas? Arka? Tanyaku panik.
Bukan. Sinta melahirkan. Dia baru saja melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan, tidak seperti anakmu. Bagas menarik lenganku dengan kasar. Aku mematung. Sakitnya melebihi sayatan sembilu. Suamiku memintaku pergi ke rumah sakit untuk merayakan kelahiran anak haramnya. Di rumah sakit, Ibu Lastri sudah menunggu dengan wajah berseri-seri. Saat melihatku, wajahnya langsung berubah masam. Cepat, Hanum, bayar administrasi rumah sakit ini. Totalnya 50 juta rupiah. Sinta harus masuk ruang VIP, dia tidak boleh lecet sedikitpun. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan tidak percaya. 50 juta? Untuk biaya persalinan selingkuhanmu, Mas? Dan kalian menyuruhku yang bayar. Cepat bayar. Jangan banyak tanya, bentak Bagas. Itu anakku. Darah dagingku yang akan meneruskan perusahaan nanti. Bukan Arka. Itu anak harammu, Mas. Mengapa aku harus bayar? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Suaraku meninggi, tidak lagi bisa ditahan. Ibu Lastri maju dan mendorong bahuku. Heh, perempuan kampungan. Cepat bayar atau anakku akan menceraikanmu saat ini juga. Kamu mau jadi janda? Kamu mau anakmu itu tidak punya ayah? Kamu itu bukan apa-apa tanpa Bagas yang menjalankan perusahaanmu. Kamu akan miskin dan jadi pengemis. Ancaman itu, ancaman yang selama ini membuatku bertahan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Dan sesuatu yang baru bangkit. Sebuah kekuatan yang selama ini aku kubur dalam-dalam demi menjadi istri berbakti. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Bagas dan ibunya tampak bingung melihatku tertawa di tengah situasi tegang ini. Kenapa kamu tertawa? Sudah gila ya? Tanya Bagas kasar. Aku menatap matanya dalam-dalam. Diceraikan? Jadi janda? Kamu pikir aku takut? Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah map yang sejak tadi pagi sudah kusiapkan, karena aku sudah mencium aroma busuk ini sejak lama. Dengan senang hati, Mas Bagas, ceraikan aku sekarang juga. Bagas tertegun. Apa kamu bilang? Aku bilang, aku setuju. Mari kita akhiri sandiwara ini, kataku dengan suara yang sangat tenang namun tajam. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Ibu Lastri mencibir, halah, paling mau mengemis minta ampun. Tidak, jawabku singkat. Pertama, aku sudah mencabut semua akses kuasa hukummu atas perusahaanku per jam 12 siang tadi. Semua rekening perusahaan atas namamu telah dibekukan. Kedua, rumah yang kita tinggali adalah aset atas nama pribadiku sebelum kita menikah. Dan ketiga, biaya 50 juta ini, silakan bayar sendiri dengan uang yang kamu punya di dompetmu, yang aku tahu saat ini saldonya tidak sampai 1 juta rupiah, karena semua fasilitas kartu kredit atas namaku sudah kublokir. Wajah Bagas mendadak pucat pasi. Dia merogoh sakunya, mencoba memeriksa ponselnya. Hanum, apa-apaan ini? Jangan main-main. Aku tidak pernah main-main dengan bisnis, Mas. Dan sekarang, kalian adalah urusan bisnis yang sudah merugi. Silakan nikmati hidup barumu dengan wanita, seksi, itu di bawah jembatan jika perlu. Ibu Lastri mulai panik, dia mencoba meraih tanganku. Hanum, nak kamu bercandakan? Bagas cuma emosi tadi. Aku menepis tangannya dengan kasar. Terlambat. Sekarang, keluar dari hadapanku sebelum aku memanggil keamanan rumah sakit untuk menyeret kalian. Langit sore itu berwarna jingga pekat, seolah ikut membara menyaksikan amarah yang selama ini kupendam. Aku berdiri di balkon lantai 2 rumahku, rumah yang aku bangun dengan tetesan keringat dari proyek-proyek pertama perusahaanku. Di bawah sana, sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan gerbang tinggi bermotif besi tempa. Bagas dan Ibu Lastri turun dengan wajah kusut. Mereka tampak kelelahan setelah urusan di rumah sakit, namun sisa-sisa keangkuhan masih terlihat dari cara Bagas membanting pintu taksi. Mereka belum tahu bahwa kunci gerbang digital sudah kuganti, dan kode akses yang biasa mereka gunakan kini tak lebih dari barisan angka tak berarti. Buka gerbangnya. Hanum, jangan main-main kamu, teriak Bagas dari luar.
Suaranya menggema di lingkungan perumahan elit yang biasanya tenang itu. Aku tidak menyahut. Aku hanya memberi isyarat kepada Pak Satpam dan 2 orang pria berbadan tegap yang sengaja kusewa dari agen keamanan profesional. Mereka berdiri tegak di balik gerbang. Maaf, Pak Bagas. Perintah dari pemilik rumah, Anda tidak diizinkan masuk. Ucap Pak Bambang, satpamku yang selama ini sering dimaki-maki oleh Ibu Lastri. Ada nada puas dalam suara Pak Bambang. Pemilik rumah? Aku suaminya. Aku yang berkuasa di sini. Bagas memukul-mukul besi gerbang. Ibu Lastri menimpali dengan suara cemprengnya. Heh, satpam kurang ajar. Kamu mau saya pecat? Cepat buka. Saya mau istirahat, kaki saya sakit semua. Aku melangkah turun, bukan lagi dengan daster lusuh atau celemek yang berbau bawang. Aku mengenakan blazer hitam pas badan, celana bahan senada, dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahku terdengar tegas di atas lantai marmer. Rambutku yang biasanya dicepol asal-asalan, kini tergerai rapi. Aku adalah Hanum yang dulu, sang singa betina di dunia bisnis. Aku berdiri di depan gerbang yang masih terkunci. Tatapanku dingin, menusuk langsung ke manik mata Bagas. Mau apa lagi kalian di sini? Tanyaku datar. Bagas tertegun sesaat melihat penampilanku. Namun, egonya masih terlalu besar. Hanum, buka pintunya. Jangan kekanak-kanakan. Aku tahu kamu marah soal Sinta, tapi ini rumahku juga. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Rumahmu? Aku terkekeh sinis. Aku mengeluarkan selembar map biru dan menempelkannya di jeruji gerbang, agar mereka bisa melihatnya. Lihat baik-baik, Bagas. Sertifikat hak milik, atas nama Hanum Prasetya. Dibeli 2 tahun sebelum aku mengenal laki-laki parasit sepertimu. Dalam perjanjian pranikah yang kau tanda tangani, tanpa membacanya dengan teliti karena kau terlalu bernafsu mengincar hartaku, disebutkan jelas bahwa aset bawaan tetap menjadi milik penuh pihak pertama. Wajah Bagas berubah pucat. Perjanjian apa? Kamu menjebakku. Aku tidak menjebakmu. Kamu hanya terlalu bodoh dan terlalu meremehkanku karena kau pikir aku sudah takluk jadi budak ibumu. Balasku tajam. Ibu Lastri mulai menangis histeris, sebuah drama yang sudah sangat kukenal. Hanum, tega kamu ya sama mertua sendiri? Saya ini orang tua. Kamu mau jadi anak durhaka? Di mana bakti kamu? Bakti saya sudah habis, Bu. Sudah saya bayar lunas dengan setiap makian yang saya telan selama 5 tahun ini. Sudah saya bayar dengan setiap lantai yang saya pel sementara ibu duduk berpangku tangan. Sekarang, silakan ibu berbakti pada menantu idaman ibu, si Sinta itu, kataku tanpa belas kasihan. Aku memberi kode kepada petugas keamanan. Mereka mengeluarkan 10 kantong plastik sampah besar ke depan gerbang. Itu pakaian kalian. Semuanya. Tidak ada satupun barang mewah yang dibeli dengan uang perusahaanku yang boleh dibawa keluar. Jam tangan Rolex MU, Bagas, sudah kuambil. Tas-tas mewah ibu, sudah kusita kembali. Yang ada di dalam plastik itu hanyalah pakaian-pakaian lama kalian saat pertama kali datang ke sini dengan koper butut. Jelasku. Bagas mencoba menerjang gerbang, namun 2 petugas keamanan segera menahannya. Hanum, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutmu. Tuntut saja. Tapi ingat, besok pagi tim auditor akan masuk ke kantor. Aku sudah menemukan bukti penggelapan dana perusahaan yang kau gunakan untuk membelikan Sinta apartemen dan mobil. Jika kau berani muncul lagi di depanku, aku pastikan surat laporan polisi akan sampai ke tanganmu sebelum matahari terbenam. Mendengar kata polisi dan penggelapan dana, nyali Bagas ciut seketika. Dia tahu dia tidak punya peluang. Dia tidak punya uang untuk membayar pengacara, apalagi semua rekeningnya sudah kublokir. Tiba-tiba, ponsel Bagas berbunyi. Itu dari Sinta. Karena suasana sepi, suara teriakan Sinta dari seberang telepon terdengar jelas. Bagas, mana uangnya? Rumah sakit menagih terus. Aku tidak mau dipindahkan ke kelas 3. Kamu bilang kamu kaya. Cepat datang atau anak ini aku buang. Bagas gemetar. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang menjijikkan. Hanum, tolong. Sekali ini saja, berikan aku 50 juta itu. Kasihan anak itu, dia tidak berdosa.
Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mata. Anak itu memang tidak berdosa, Bagas. Ayahnya lah yang berdosa karena terlalu sombong saat merasa di atas. Silakan cari uang sendiri. Bukankah kamu bilang Sinta, berkelas, dan bisa mendampingimu? Buktikan kelas kalian sekarang. Aku berbalik badan, mengabaikan teriakan sumpah serapah Ibu Lastri dan gedoran pintu Bagas. Aku berjalan menuju ruang tengah, di mana Arka sedang duduk bermain mobil-mobilan. Aku berlutut dan memeluk putraku erat. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani menghina kita, Arka. Mama sudah kembali, bisikku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur dengan nyenyak di kamarku sendiri. Tanpa perlu bangun subuh untuk menyiapkan kopi bagi mertua yang tak tahu terima kasih, dan tanpa perlu menunggu suami yang pulang dengan aroma wanita lain. Sementara itu, di luar sana, aku tahu badai baru saja dimulai bagi Bagas. Tanpa uang, tanpa jabatan, dan dengan beban seorang selingkuhan yang hanya mencintai hartanya, dia akan belajar apa arti kehancuran yang sebenarnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang dulu kusam kini mulai bersinar kembali. Ini bukan akhir. Ini adalah pembukaan dari pertunjukan sesungguhnya. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa Hanum Prasetya tidak pernah kalah. Aku hanya sedang mengumpulkan tenaga untuk menghancurkan mereka dalam satu gerakan yang elegan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar di kamar utama, memantul pada meja rias yang kini dipenuhi dengan produk perawatan kulit kelas atas dan parfum ternama. Tidak ada lagi aroma deterjen yang melekat di kulitku. Pagi ini, aku menghirup aroma sandalwood dan peoni yang mewah. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi wanita kusam berpakaian daster yang dipandang sebelah mata. Rambutku telah ditata dengan gaya bob asimetris yang tajam, memberikan kesan profesional sekaligus elegan. Make up yang kupakai tidak berlebihan, namun lipstik merah bold di bibirku seolah menegaskan bahwa aku siap menelan siapa saja yang berani menghalangi jalanku. Aku mengenakan setelan powersuit berwarna putih gading hasil rancangan desainer ternama. Di pergelangan tanganku, melingkar sebuah jam tangan mewah yang dulu sempat disembunyikan oleh Bagas. Mama cantik sekali, suara kecil Arka mengalihkan perhatianku. Dia berdiri di pintu dengan pengasuh barunya yang profesional. Aku tersenyum, kali ini tulus. Terima kasih, sayang. Mama pergi sebentar untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Arka main di rumah dulu dengan suster, ya? Aku melangkah keluar menuju lobi rumah. Di depan pintu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik sudah menunggu. Supir pribadiku membukakan pintu dengan hormat. Selamat pagi, Ibu CEO. Kita ke kantor sekarang? Ya, Pak. Pastikan kita sampai tepat waktu untuk rapat umum pemegang saham, jawabku tegas. Gedung Prasetya Textile Group berdiri megah di pusat bisnis Jakarta. Saat mobilku berhenti tepat di depan lobi, bisik-bisik mulai terdengar dari para karyawan yang sedang berlalu lalang. Selama 2 tahun terakhir, mereka hanya mengenal Bagas sebagai pemimpin mereka. Mereka mengira aku hanyalah istri rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Langkah kakiku yang mengenakan high heels 10 cm berbunyi nyaring di atas lantai granit lobi. Satpam dan resepsionis tertegun. Mereka mengenalku, namun mereka tidak mengenali aura yang kubawa hari ini. Selamat pagi, Bu Hanum, sapa resepsionis dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk kecil tanpa menghentikan langkah. Aku langsung menuju lift khusus direksi. Di lantai paling atas, tepat di depan ruang rapat besar, aku melihat pemandangan yang memuakan. Bagas ada di sana. Dia tampak kacau. Kemejanya kusut, wajahnya kusam karena kurang tidur, dan dia sedang berdebat dengan sekretarisku. Saya bilang buka pintunya. Saya masih CEO di sini. Saya harus bicara dengan para investor. Bentak Bagas. Maaf, Pak Bagas. Nama Anda sudah dihapus dari daftar akses mulai pagi ini berdasarkan instruksi pemilik modal mayoritas. Jawab sekretarisku, Maya, dengan tenang namun tegas. Pemilik modal mayoritas? Siapa maksudmu? Hanum? Dia itu cuma ibu rumah tangga. Dia tidak tahu apa-apa soal angka. Bagas tertawa sumbang, namun matanya memancarkan ketakutan. Aku memang tahu soal angka, Bagas.
Terutama angka-angka yang kau curi dari kas perusahaanku. Suaraku menginterupsi debat mereka. Bagas berbalik. Matanya membelalak melihat penampilanku. Dia seolah tidak percaya bahwa wanita berkelas yang berdiri di hadapannya adalah wanita yang kemarin dia sebut kampungan. Hanum, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dan apa maksudnya ini semua? Kenapa kartu aksesku tidak bisa digunakan? Bagas mencoba mendekat, namun aku segera mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk tetap di tempat. Jangan dekat-dekat, Bagas. Bau kemiskinan dan pengkhianatanmu mulai mengganggu penciumanku, kataku dengan senyum meremehkan. Kau, jangan sombong ya. Perusahaan ini sukses karena aku yang menjalankan. Tanpaku, perusahaan ini hanya onggokan kain tua. Teriaknya mencoba menggertak. Aku tertawa renyah, tawa yang membuat beberapa karyawan yang mengintip merasa ngeri. Sukses karena kamu? Bagas, sejak kau memegang kendali, profit kita turun 30% karena kau terlalu sibuk memanjakan selingkuhanmu dengan uang perusahaan. Kau bahkan tidak tahu bahwa 3 vendor utama kita hampir memutus kontrak karena ulahmu yang arogan. Selama ini, aku diam-diam yang menandatangani persetujuan di belakang layar agar perusahaan ini tidak kolaps di tanganmu. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Para dewan komisaris dan investor keluar. Mereka menatap Bagas dengan pandangan jijik. Pak Bagas, ucap salah satu komisaris senior, Pak Broto. Kami sudah melihat semua bukti penggelapan dana yang dikirimkan oleh Ibu Hanum pagi ini. Mulai detik ini, Anda secara resmi dipecat dengan tidak hormat. Dan kami akan mendukung Ibu Hanum untuk menempuh jalur hukum jika dana tersebut tidak dikembalikan dalam waktu 24 jam. Bagas lemas. Dia terduduk di kursi tunggu lobi lantai atas. Tapi Sinta baru saja melahirkan, aku butuh uang itu. Oh, bicara soal Sinta? Aku mengeluarkan ponselku. Aku baru saja mendapat kabar. Begitu Sinta tahu bahwa semua asetmu kubekukan dan kau diusir dari rumah, dia langsung meninggalkan rumah sakit pagi ini. Dia menitipkan bayinya pada perawat dan pergi bersama seorang pria tua yang jauh lebih kaya darimu. Ternyata, pengabdian selingkuhanmu itu hanya sebatas saldo rekening. Bukan? Bagas menjerit frustasi, dia menjambak rambutnya sendiri. Di saat yang sama, Ibu Lastri tiba-tiba muncul di lobi kantor. Dia berhasil menerobos masuk karena para satpam sempat ragu menahannya. Hanum, kamu keterlaluan. Lihat anakku sampai seperti ini. Ibu Lastri berlari ke arahku, hendak menampar wajahku. Namun, sebelum tangannya menyentuhku, 2 petugas keamanan yang sudah kusiapkan menangkap tangannya. Lepaskan saya. Saya ini ibu mertuanya, teriak Ibu Lastri. Mantan ibu mertua, Bu, koreksiku tenang. Satpam, tolong keluarkan kedua orang asing ini dari gedung saya. Dan jika mereka mencoba masuk lagi, jangan ragu untuk menyerahkannya ke kantor polisi atas tuduhan gangguan ketertiban umum. Hanum, jangan lakukan ini. Kami mau tinggal di mana? Tangis Ibu Lastri mulai pecah, mencoba taktik air mata yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Bukankah ibu bilang saya kampungan dan tidak pantas mendampingi anak ibu yang hebat ini? Nah, sekarang silakan ibu nikmati kehebatan anak ibu di jalanan. Mungkin penampilan, berkelas, yang ibu bangga-banggakan bisa membantu ibu mencari belas kasihan di lampu merah. Ucapku dingin. Mereka berdua diseret keluar dari gedung di depan mata ratusan karyawan. Semua orang melihat betapa terhinanya pria yang selama ini berlagak bagai raja itu. Bagas menangis meraung-raung, sementara Ibu Lastri terus memaki hingga suaranya menghilang di balik pintu lift. Aku menarik napas panjang, merapikan blazerku yang sedikit bergeser. Aku berbalik menghadap Maya dan para staf. Rapat dimulai 10 menit lagi. Kita punya banyak kekacauan yang harus dibersihkan. Dan Maya? Ya, Bu CEO. Pesan karangan bunga paling besar. Kirimkan ke alamat kontrakan kecil yang disewa Bagas semalam. Tuliskan di sana, selamat menikmati hidup baru dari wanita kampungan yang kau remehkan. Aku melangkah masuk ruang rapat dengan kepala tegak. Di dalam sana, para pengusaha sukses menungguku. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Dan bagi Bagas serta ibunya, ini hanyalah awal dari neraka yang mereka gali sendiri.
3 bulan telah berlalu sejak badai pengusiran itu. Namaku, Hanum Prasetya, kini bukan lagi sekadar nama di balik layar, melainkan menjadi pembicaraan hangat di kalangan pebisnis nasional. Di bawah kepemimpinanku, Prasetya Textile Group tidak hanya bangkit, tapi melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar Eropa. Malam ini, aku berdiri di depan cermin besar di penthouse baruku yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lampu Jakarta. Aku mengenakan gaun silk berwarna biru navy yang melekat sempurna di tubuhku. Leherku dihiasi kalung berlian simpel namun harganya setara dengan 3 unit mobil mewah yang dulu diminta Bagas. Mama, hari ini Mama seperti putri raja, celoteh Arka. Dia kini sudah jauh lebih ceria. Bicaranya pun semakin lancar sejak aku mendatangkan terapis terbaik dan memberikan kasih sayang penuh tanpa gangguan neneknya yang toksik. Terima kasih, pangeran kecil Mama. Mama pergi sebentar ke acara pembukaan hotel. Ya, aku mengecup keningnya sebelum melangkah pergi. Acara malam itu diadakan di Hotel Bintang 6 milik Adiwangsa Group. Sebagai salah satu tamu kehormatan, kehadiranku langsung disambut oleh jepretan kamera wartawan. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatianku dan seluruh tamu di ruangan itu. Rendra Adiwangsa, CEO muda dari Adiwangsa Group yang dikenal dingin, cerdas, dan sangat selektif dalam memilih rekan bisnis. Dia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para pejabat. Namun, saat matanya menangkap kehadiranku, dia memberikan gestur yang mengejutkan semua orang. Dia berjalan menghampiriku. Ibu Hanum Prasetya. Saya sudah lama menantikan kesempatan untuk bertemu dengan wanita yang berhasil membalikkan kondisi perusahaan dalam waktu 3 bulan. Suaranya berat dan penuh wibawa. Aku menyambut uluran tangannya. Pak Rendra, sebuah kehormatan bagi saya diundang ke properti baru Anda. Rendra tersenyum tipis. Sebuah pemandangan langka menurut rumor. Panggil Rendra saja jika kita sedang tidak di ruang rapat. Saya sangat mengagumi ketegasan Anda, terutama cara Anda membersihkan benalu di perusahaan Anda. Aku sedikit terkejut. Anda tahu tentang itu? Di dunia ini, kualitas seseorang terlihat dari cara dia menangani pengkhianatan. Dan Anda melakukannya dengan sangat elegan. Rendra menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, ada kekaguman dan ketertarikan yang tulus di sana. Sepanjang malam itu, Rendra terus mendampingiku, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa sang ratu telah menemukan sekutu yang sepadan. Di sisi lain Jakarta, sebuah kontrakan kumuh. Sementara aku mencicipi hidangan berkelas di bawah lampu kristal, di sebuah gang sempit yang becek di pinggiran kota, Bagas dan Ibu Lastri sedang meratapi nasib. Mereka tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit yang dindingnya berjamur. Tidak ada AC, tidak ada lantai marmer. Hanya ada sebuah kipas angin butut yang berderit setiap kali berputar. Bagas, lapar. Mana makanan? Kamu ini suami macam apa? Kerjaan cuma melamun, teriak Ibu Lastri. Suaranya yang dulu sombong kini terdengar parau dan penuh penderitaan. Bagas, yang mengenakan kaos oblong dekil, hanya bisa menunduk. Bu, aku sudah coba cari kerja. Tapi semua perusahaan menolakku begitu mereka tahu aku dipecat karena kasus penggelapan. Nama baikku sudah hancur oleh Hanum. Ini semua gara-gara perempuan sialan itu. Kenapa dia jadi begitu jahat? Maki Ibu Lastri sambil mengipasi dirinya dengan koran bekas. Di koran itu, terdapat foto Hanum yang sedang tersenyum anggun di sebuah acara bisnis. Ibu Lastri merobek koran itu dengan gemas. Dulu dia seperti pembantu kita, sekarang dia jadi ratu. Kita harus minta bantuan dia, Bagas. Bilang kamu menyesal, bilang kamu mau kembali. Dia kan bodoh, dulu saja dia mau kita injak-injak. Sudah ku coba, Bu, tapi aku bahkan tidak bisa mendekati gerbang rumahnya. Penjaganya banyak sekali, dan Hanum dia tidak melihatku sebagai manusia lagi. Suara Bagas bergetar. Dia teringat bagaimana Sinta, wanita yang dia puja, meninggalkannya begitu saja di rumah sakit karena dia tidak bisa membayar tagihan 50 juta itu. Tiba-tiba, pintu kontrakan mereka digedor dengan kasar. Bagas, keluar. Bayar hutang biaya rumah sakit anakmu. Pihak rumah sakit sudah mengirim penagih hutang ke sini. Teriak seorang pria dari luar. Bagas gemetar ketakutan. Ibu, aku harus bagaimana?
Aku tidak punya uang sepeser pun. Ibu Lastri mulai menangis histeris. Dulu kita kaya, Bagas, dulu kita punya segalanya, kenapa jadi begini? Penderitaan mereka baru saja dimulai. Mereka yang dulu membuang nasi karena kurang enak, kini harus berebut sebungkus mie instan. Mereka yang dulu menghina penampilan orang lain, kini malu untuk sekadar keluar rumah karena pakaian mereka yang lusuh dan bau. Kembali ke pesta. Rendra mengantarku sampai ke mobil. Sebelum aku masuk, dia menahan pintu mobil sejenak. Hanum, saya bukan pria yang suka berbasa-basi. Saya ingin kita bukan hanya sekadar rekan bisnis. Bisakah kita mulai dengan makan malam pribadi minggu depan? Tanya Rendra dengan sorot mata yang hangat. Aku menatap pria di hadapanku. Dia tampan, jauh lebih mapan dari Bagas, dan yang paling penting, dia menghargaiku sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sebagai pajangan. Makan malam pribadi terdengar menarik. Rendra, jawabku tenang. Mobil Moaku melaju membelah malam. Aku melihat keluar jendela, memikirkan betapa hidup ini seperti roda yang berputar. Dulu aku di bawah, dihina dan diperas. Sekarang, aku berada di puncak, dikelilingi oleh kemewahan dan pria yang jauh lebih pantas. Namun, aku belum selesai. Aku ingin Bagas dan ibunya melihat sendiri kebahagiaanku. Aku ingin mereka menyaksikan dari selokan tempat mereka berada, bagaimana aku melangkah di atas karpet merah menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Pembalasan dendam terbaik bukanlah tentang memukul balik, tapi tentang menjadi sangat bahagia dan sukses hingga keberadaanmu menjadi hukuman bagi mereka yang pernah menyakitimu. Pagi di kantor Prasetya Tekstile Group kini terasa jauh lebih hidup. Tidak ada lagi ketegangan karena amarah Bagas yang tidak jelas ujung pangkalnya, atau gangguan telepon dari Ibu Lastri yang menagih uang belanja tambahan. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap laporan keuangan kuartal ini yang menunjukkan kurva naik yang sangat signifikan. Tiba-tiba, pintu ruanganku diketuk. Maya masuk dengan senyum yang sulit disembunyikan. "Ibu Hanum, ada kiriman lagi," ucapnya sambil meletakkan sebuah buket bunga lili putih yang sangat besar di atas mejaku. Ada kartu kecil terselip di sana. Untuk wanita yang selalu menginspirasi dengan kekuatannya. Sampai jumpa di makan malam nanti. Rendra Adiwangsa. Aku tersenyum tipis. Rendra adalah pria yang sangat gigih. Selama 1 bulan terakhir, dia tidak pernah absen mengirimkan bunga atau sekadar pesan singkat menanyakan kabarku dan Arka. Yang membuatku tersentuh bukan kemewahannya, karena aku pun bisa membelinya sendiri, tapi perhatiannya pada detail kecil yang tidak pernah kuterima dari Bagas selama 5 tahun pernikahan kami. "Maya, siapkan dokumen untuk kerja sama joint venture dengan Adiwangsa Group. Aku ingin meninjaunya sekali lagi sebelum pertemuan sore nanti," perintahku. "Baik, Bu." "Oh, satu lagi, ada seseorang yang terus memaksa ingin bertemu ibu di lobi bawah sejak pagi tadi." Maya tampak ragu. "Siapa?" "Pak Bagas, Bu." Penampilannya sangat berbeda. Satpam sudah mencoba mengusirnya, tapi dia bersikeras tidak akan pergi sebelum bicara dengan ibu. Aku terdiam sejenak. Bagas. Nama itu kini terasa asing, seperti sisa-sisa mimpi buruk yang sudah kulupakan. Biarkan dia masuk. Tapi panggil 2 petugas keamanan untuk berjaga di depan pintuku. 10 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Sosok pria yang masuk hampir tidak kukenali. Bagas tampak sangat kurus. Kemejanya yang dulu bermerek kini tampak pudar warnanya. Ukurannya pun terlihat kebesaran di tubuhnya yang lunglai. Wajahnya yang dulu sombong kini kusam, dengan kantung mata yang dalam. Dia berdiri mematung di tengah ruangan mewah yang dulu pernah ia klaim sebagai miliknya. "Mau apa kamu kesini, Bagas?" Tanyaku tanpa beranjak dari kursiku. Bagas menelan ludah. Suaranya serak saat dia mulai bicara. "Hanum, aku datang untuk minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sangat salah." "Minta maaf untuk hal yang mana? Perselingkuhanmu? Caramu memperlakukanku seperti pembantu? Atau caramu menghina Arka?" Aku bertanya dengan nada datar, seolah sedang menanyakan stok kain di gudang. Bagas mendekat ke arah meja, namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan tajam dari petugas keamanan di pintu. "Semuanya, Hanum. Semuanya. Hidupku hancur. Sinta pergi meninggalkan bayi itu,
dia hanya memeras uangku sampai habis. Ibu sekarang sakit-sakitan di kontrakan. Kami tidak punya uang untuk beli obat, apalagi bayar hutang rumah sakit. Lalu, apa hubungannya denganku? Tolong, Hanum, bantu aku sekali ini saja. Berikan aku pekerjaan di sini. Jadi staf biasa pun tidak apa-apa. Aku butuh uang untuk menghidupi ibu dan bayi itu. Dia memelas, air mata mulai mengalir di pipinya yang kempot. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatapnya dengan rasa iba, tapi bukan iba yang membuatku ingin menolong, melainkan iba melihat betapa rendahnya seorang pria bisa terjatuh setelah kesombongannya dihancurkan. Bagas, kamu lupa satu hal, kataku pelan namun tajam. Kamu bukan hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi kamu merampok perusahaanku. Kamu adalah pencuri. Dan tidak ada tempat bagi pencuri di perusahaanku. Jika kamu butuh uang untuk obat ibumu, itu adalah tanggung jawabmu sebagai anak. Bukankah dulu kamu bilang aku bukan apa-apa tanpa kamu? Sekarang buktikan kehebatanmu tanpa aku. Hanum, kumohon, jangan sekejam ini. Dia berlutut di lantai, mencoba meraih tanganku dari seberang meja. Kekejamanku tidak ada apa-apanya dibandingkan caramu memintaku membayar persalinan selingkuhanmu, Bagas. Sekarang, silakan keluar. Aku ada pertemuan penting dengan orang yang jauh lebih berharga darimu. Bagas diseret keluar oleh petugas keamanan sambil terus merintih. Aku tidak merasa puas, tapi aku merasa bebas. Beban masa lalu itu benar-benar sudah lepas. Sore harinya, aku memenuhi janji makan malam dengan Rendra. Namun kali ini bukan di restoran mewah yang penuh sorotan kamera, melainkan di sebuah taman privat yang indah di kediaman pribadi Rendra. Yang membuatku terkejut adalah kehadiran Arka di sana. Rendra rupanya menjemput Arka lebih dulu dengan izin suster pengasuh. Aku melihat pemandangan yang menghangatkan hati. Rendra sedang berlutut di atas rumput, membantu Arka menyusun blok mainan. "Mama," seru Arka senang saat melihatku. Rendra berdiri, merapikan kemejanya yang sedikit kotor karena bermain. "Maaf, Hanum. Aku harap kamu tidak keberatan aku mengajak Arka. Aku pikir, dia juga butuh udara segar." "Sama sekali tidak, Rendra. Justru aku yang harus berterima kasih," jawabku tulus. Kami makan malam dengan suasana yang sangat hangat. Rendra tidak membicarakan bisnis. Dia justru bertanya tentang hobi Arka, tentang buku favoritku, dan tentang mimpi-mimpiku yang sempat terkubur. "Hanum," Rendra memulai pembicaraan saat Arka sudah asyik bermain dengan asisten rumah tangga di sudut taman. "Aku tahu kamu baru saja melewati masa yang sangat berat. Aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa di mataku, kamu bukan hanya wanita pebisnis yang sukses. Kamu adalah wanita paling tangguh yang pernah kutemui." Dia meraih tanganku, jemarinya yang hangat memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu dan Arka. Bukan sebagai penyelamat, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi sebagai pendamping yang akan memastikan tidak ada lagi orang yang berani menyakitimu," ucapnya dengan tatapan mata yang sangat jujur. Aku terdiam. Hati yang dulu beku kini mulai mencair. "Rendra, aku punya banyak luka. Luka itu yang membuatmu menjadi berlian seperti sekarang, Hanum. Dan aku sangat menyukai berlian," bisiknya sambil mencium punggung tanganku dengan sopan. Di saat yang bersamaan, di kejauhan sana, aku tahu Bagas mungkin sedang duduk di pojok kontrakannya yang gelap, menyesali setiap keputusannya. Dia kehilangan permatanya demi sebuah kerikil yang kini juga membuangnya. Sementara aku, di sini, di bawah sinar rembulan, mulai menulis babak baru kehidupanku yang penuh cahaya. Pagi itu, Jakarta seolah bersinar lebih terang bagi Hanum. Di meja kerjanya yang luas, terdapat sebuah undangan prototipe dengan cetakan emas timbul yang sangat elegan. Undangan itu bukan tentang peluncuran produk baru atau kerja sama bisnis biasa. Di sana tertulis, "Engagement Celebration, Hanum Prasetya Rendra Adiwangsa." Berita tentang hubungan mereka telah menjadi rahasia umum di kalangan elit, namun pengumuman resmi ini akan menjadi gempa tektonik bagi dunia bisnis dan sosial. Hanum menatap undangan itu, teringat bagaimana 5 tahun lalu dia menikah dengan Bagas dalam kesederhanaan yang dipaksakan karena Ibu Lastri terus-menerus mengeluh tentang biaya yang mubazir. Saat itu, Hanum mengalah demi bakti.
Sekarang, dia tidak perlu mengalah pada siapapun. Bu Hanum, Maya masuk dengan wajah berseri-seri. Semua persiapan untuk gala dinner besok malam sudah 100%. Gaun dari Paris sudah tiba dan sudah disesuaikan dengan ukuran ibu. Arka juga sudah fitting setelan jas kecilnya. Dia terlihat sangat tampan, mirip sekali dengan ibu. Terima kasih, Maya. Pastikan keamanannya sangat ketat. Aku tidak ingin ada debu yang masuk ke acara ini, jawab Hanum tenang. Maya mengangguk paham. Tentu, Bu. Saya sudah memberikan daftar hitam kepada tim keamanan. Nama Bagas dan Lastri berada di urutan paling atas. Di sudut gelap kota, kerakusan yang menjadi bencana. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit yang baunya bercampur antara asap rokok murah dan sampah, Bagas sedang duduk di lantai tanpa alas. Di depannya, Ibu Lastri sedang mengobrak-abrik tumpukan koran bekas yang mereka kumpulkan untuk dijual kiloan. Tiba-tiba, mata Ibu Lastri tertuju pada sebuah kolom berita sosial di koran mingguan yang masih agak bersih. Matanya yang rabun melebar. Bagas, Bagas, lihat ini, teriaknya sambil memukul-mukul paha anaknya. Bagas yang sedang melamun menoleh malas. Apalagi, Bu? Aku lapar. Tidak ada uang lagi untuk beli nasi bungkus. Lihat, si Hanum, perempuan sialan itu. Dia mau tunangan dengan Rendra Adiwangsa. Kamu tahu siapa dia? Dia itu pemilik hotel-hotel mewah, pemilik bank. Dia jauh lebih kaya dari kamu dulu. Ibu Lastri menjerit dengan suara yang pecah. Bagas merebut koran itu. Wajahnya yang kusam seketika memerah karena amarah dan cemburu yang membakar. Di sana terpampang foto Hanum dan Rendra yang sedang keluar dari sebuah mobil mewah. Hanum terlihat sangat cantik, kulitnya bercahaya, dan senyumnya memancarkan kebahagiaan yang tidak pernah Bagas berikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagas membanting koran itu. Dia masih istriku secara hukum. Aku belum menandatangani surat cerai yang dikirim pengacaranya. Benar, Bagas. Kamu harus datang ke acara itu. Kamu harus tuntut hakmu. Bilang pada semua orang kalau dia itu istri durhaka yang menelantarkan suaminya. Kalau perlu, bawa bayi ini. Ibu Lastri menunjuk ke arah bayi Sinta yang sedang menangis di pojok ruangan karena kelaparan. Biarkan orang-orang tahu kalau Hanum itu wanita kejam yang membiarkan suaminya dan anaknya menderita. Ibu Lastri tidak peduli lagi pada logika. Dia hanya peduli pada bagaimana caranya kembali ke rumah mewah Hanum. Pikirannya yang picik merasa bahwa jika mereka membuat keributan, Hanum akan malu dan akhirnya memberikan mereka uang tutup mulut yang besar. Kita akan datang ke pesta itu, Bu. Kita akan tunjukkan pada dunia siapa Hanum sebenarnya. Dia tidak boleh bahagia di atas penderitaan kita, ujar Bagas dengan tatapan mata yang sudah kehilangan kewarasan. Malam gala, pertemuan dua dunia. Malam yang dinanti tiba. Hotel bintang 6 milik keluarga Adiwangsa disulap menjadi istana bunga. Ribuan bunga hidrangea putih dan peoni merah muda menghiasi setiap sudut lobi utama. Para tamu yang datang adalah orang-orang berpengaruh di negeri ini. Hanum turun dari limosin mewah dengan anggun. Dia mengenakan gaun haute couture berwarna merah marun yang menyapu lantai. Punggungnya tegak, matanya bersinar dengan kepercayaan diri seorang pemimpin. Rendra menunggunya di ujung karpet merah, mengulurkan tangan dengan penuh hormat. Kamu cantik sekali, Hanum. Setiap kali melihatmu, aku merasa seperti pria paling beruntung, bisik Rendra di telinganya. Hanum tersenyum. Terima kasih, Rendra. Terima kasih telah memberiku alasan untuk kembali percaya pada cinta. Acara berlangsung dengan sangat mewah. Alunan musik orkestra mengisi ruangan, sementara para pelayan berseragam rapi menyajikan sampanye dan kaviar. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Hanum merasa lengkap. Arka berlari kecil menghampirinya, terlihat sangat menggemaskan dengan tuxedo kecilnya. Namun, di luar gedung, sebuah drama picik sedang terjadi. Sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang hotel. Bagas dan Ibu Lastri turun. Penampilan mereka sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Bagas mengenakan jas lamanya yang sudah berjamur dan kekecilan, sementara Ibu Lastri mengenakan kebaya tua yang warnanya sudah pudar dengan perhiasan imitasi yang mencolok. Minggir. Saya mau masuk. Saya suami dari pemilik acara ini,
bentak Bagas pada petugas keamanan yang menghalangi jalan. "Maaf, Pak. Anda tidak memiliki undangan. Silakan tinggalkan tempat ini," ucap petugas itu dengan nada dingin. "Kamu tidak tahu siapa saya? Saya Bagas Prasetya. Saya CEO perusahaan tekstil terbesar," teriak Bagas, masih hidup dalam delusinya. Ibu Lastri mulai melakukan aksinya. Dia duduk di aspal, berteriak-teriak histeris agar menarik perhatian wartawan yang ada di sekitar sana. "Tolong! Tolong! Anak saya ditelantarkan oleh istrinya. Hanum itu wanita jahat. Dia berselingkuh dengan orang kaya dan membuang suaminya yang miskin. Lihat bayi ini anak yang dia buang." Ibu Lastri menggendong bayi Sinta, memamerkannya pada kamera wartawan. Namun, bukannya mendapatkan simpati, para wartawan justru menatap mereka dengan jijik. Bau tubuh mereka yang tidak mandi berhari-hari tercium jelas. Keributan itu terdengar sampai ke dalam telinga Maya, yang segera melaporkannya pada Hanum. Hanum terdiam sejenak. Dia menatap Rendra. Mereka datang. Rendra mengangguk. "Ingin aku yang menangani, atau kamu ingin menyelesaikan ini selamanya?" "Aku sendiri. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa sedikitpun atas emosiku," jawab Hanum mantap. Hanum melangkah keluar menuju lobi depan, diikuti oleh Rendra dan beberapa pengawal. Saat pintu besar itu terbuka, suara teriakan Ibu Lastri semakin kencang. "Nah, itu dia. Lihat. Wanita itu. Hanum, tegak kamu ya," teriak Ibu Lastri sambil menunjuk-nunjuk. Hanum berdiri di anak tangga teratas, menatap ke bawah ke arah dua orang yang dulu pernah menjadi momok dalam hidupnya. Dari ketinggian itu, Bagas dan Ibu Lastri terlihat sangat kecil dan menyedihkan. "Bagas, Ibu Lastri," suara Hanum bergema, tenang namun penuh otoritas. Suasana seketika hening. Kamera wartawan kini tertuju pada Hanum. "Apa lagi yang kalian inginkan? Belum cukupkah semua fasilitas yang aku berikan dulu kalian salah gunakan?" tanya Hanum. "Hanum, jangan sombong. Kamu masih istriku. Aku tidak akan menceraikanmu kecuali kamu memberikan setengah dari aset perusahaanmu," ancam Bagas dengan bodohnya di depan kamera. Hanum tertawa kecil. "Setengah aset? Bagas, menurut hukum, penggelapan dana yang kamu lakukan sudah cukup untuk mengirimmu ke penjara selama 10 tahun. Aku hanya masih berbaik hati tidak menekan tombol lapor. Dan soal bayi itu..." Hanum menatap bayi di pelukan Lastri. "Jangan berbohong pada publik. Semua orang tahu itu adalah anak dari selingkuhanmu, Sinta, yang kini sudah meninggalkanmu karena kamu jatuh miskin." Para wartawan mulai berbisik-bisik. Fakta itu sudah tersebar luas di portal berita gosip. Dan Ibu Lastri, Hanum beralih pada mantan mertuanya. "Ibu bilang aku menelantarkan ibu? Selama 5 tahun aku merawat ibu seperti ibu kandungku sendiri, tapi apa balasannya? Ibu menyuruhku menyikat lantai saat aku sedang hamil Arka. Ibu memeras uangku untuk berjudi dan membeli tas mewah sementara Arka butuh biaya terapi. Siapa yang sebenarnya jahat di sini?" Ibu Lastri terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka Hanum akan membongkar semuanya di depan publik. Hari ini, di depan semua orang, Hanum mengambil sebuah map dari tangan Maya. "Aku membawa surat putusan pengadilan. Kita sudah resmi bercerai secara verstake karena kamu tidak pernah datang ke persidangan. Kamu bukan lagi siapa-siapa bagiku." Hanum mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dari tasnya, lalu melemparkannya ke bawah, tepat di depan kaki Bagas. "Ini adalah uang terakhir yang akan kamu terima dariku. Pakailah untuk membeli makan malam. Dan setelah ini, jika aku melihat wajah kalian lagi di radius 1 kilometer dari rumah atau kantorku, aku pastikan kalian akan tidur di sel penjara malam ini juga." Bagas mematung. Uang Rp50.000 itu tertiup angin, jatuh di atas sepatu kusamnya yang berlubang. Itu adalah penghinaan terakhir yang sangat telak. Dia yang dulu memeras Hanum hingga miliaran rupiah, kini hanya diberi Rp50.000 sebagai tanda belas kasihan bagi seorang pengemis. "Pengawal, bawa mereka pergi." Mereka mengotori pemandangan, perintah Rendra dengan tegas. Bagas dan Ibu Lastri diseret paksa oleh petugas keamanan menuju pinggir jalan besar. Mereka ditinggalkan di sana, di bawah guyuran hujan yang tiba-tiba turun,
sementara dari dalam hotel terdengar suara tepuk tangan dan tawa bahagia dari acara pertunangan Hanum. Bagas bersimpu di trotoar, memegang uang 50.000 itu dengan tangan gemetar. Dia melihat ke arah gedung yang megah itu, menyadari bahwa pintu menuju kehidupan mewah itu sudah tertutup rapat selamanya. Dia telah membuang berlian demi segumpal tanah, dan sekarang, dia harus hidup dalam lumpur selamanya. Hanum kembali ke dalam ruangan, menggandeng tangan Rendra dengan erat. Dia tidak menoleh lagi. Baginya, masa lalu itu sudah mati dan dikuburkan malam ini. 1 tahun telah berlalu sejak malam pertunangan yang mengguncang jagat bisnis itu. Hari ini, Jakarta menjadi saksi dari apa yang disebut media sebagai The Wedding of the Decade. Pernikahan antara Hanum Prasetya dan Rendra Adiwangsa bukan sekadar penyatuan 2 insan, melainkan penggabungan 2 imperium bisnis terbesar di Asia Tenggara. Di dalam kamar Presidential Suite sebuah hotel mewah, Hanum berdiri di depan cermin raksasa. Dia mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading dengan ekor sepanjang 5 meter yang dihiasi ribuan kristal Swarovski. Di kepalanya melingkar sebuah tiara berlian asli, warisan turun-temurun keluarga Adiwangsa yang diberikan langsung oleh Ibunda Rendra sebagai tanda restu penuh. Hanum menatap wajahnya. Kulitnya yang dulu kusam karena kelelahan mengurus rumah dan mertua, kini nampak begitu halus dan bercahaya. Matanya yang dulu sering sembab karena tangisan tersembunyi, kini memancarkan ketegasan dan kedamaian. "Mama, lihat. Arka pakai baju sama seperti Papa Rendra." Arka berlari masuk ke kamar, mengenakan tuxedo putih kecil yang membuatnya nampak seperti pangeran mungil. Hanum berlutut, mengabaikan gaun mahalnya hanya untuk memeluk putranya. Arka kini sudah sembuh total dari keterlambatan bicaranya. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, percaya diri, dan sangat menyayangi Rendra, pria yang kini dipanggilnya Papa. "Iya, sayang. Arka tampan sekali. Kita akan memulai hidup baru yang sangat bahagia, ya?" bisik Hanum lembut. "Iya, Mama." Papa Rendra bilang, "Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang jahat yang boleh masuk ke rumah kita," jawab Arka dengan polos. Hati Hanum berdesir. Itulah janji Rendra yang selalu ditepatinya. Pria itu tidak hanya mencintai Hanum sebagai wanita, tapi juga menjaga kehormatannya dan melindungi Arka seolah anak kandungnya sendiri. Di sisi lain, sudut gelap kehancuran. Di luar kemegahan hotel yang dijaga ketat oleh ratusan petugas keamanan, sebuah pemandangan kontras terjadi di sebuah gang buntu tak jauh dari sana. Bagas berdiri di balik pagar pembatas, mencoba melihat layar besar yang dipasang di area publik yang menyiarkan secara langsung prosesi pernikahan Hanum. Tubuhnya kini nampak seperti tulang yang dibalut kulit. Dia mengenakan pakaian compang-camping yang bau. Sejak kasus penggelapannya tersebar, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya, bahkan sebagai kuli panggul sekalipun. "Lihat itu, Bagas, lihat." Suara parau di sampingnya berasal dari Ibu Lastri. Wanita tua itu kini duduk di kursi roda butut yang dipungut dari tempat sampah. Kakinya mengalami komplikasi karena diabetes yang tak terobati, dan sebagian jarinya sudah membusuk. Wajahnya yang dulu sombong kini dipenuhi keriput penderitaan. "Harusnya kita yang ada di sana, Bagas. Harusnya aku yang memakai perhiasan itu. Harusnya Hanum masih mencuci kakiku." Ratap Ibu Lastri sambil menangis terseduh-seduh. Suaranya yang dulu melengking kini terdengar seperti rintihan hantu. "Cukup, Bu. Jangan bahas itu lagi," bentak Bagas frustasi. "Kita sudah kehilangan segalanya. Sinta pergi membawa semua uang sisa yang kupunya, anak haram itu sekarang entah di mana, dan aku bahkan tidak punya uang untuk membelikan ibu obat penghilang rasa sakit." Bagas menatap layar besar itu tepat saat Rendra mencium kening Hanum dengan penuh kasih sayang. Penyesalan yang luar biasa menghujam jantungnya. Dulu, wanita di layar itu adalah miliknya. Wanita itu memberikan segalanya, cinta, harta, dan martabat. Namun, demi nafsu sesaat dan ego ibunya yang tamak, dia membuang berlian itu ke dalam lumpur. Sekarang, berlian itu telah kembali ke tempat asalnya, dan dialah yang kini terpuruk di dalam lumpur yang digalinya sendiri. Tiba-tiba, seorang petugas ketertiban umum datang dan mengusir mereka. "Heh, gelandangan, jangan mangkal di sini, mengotori pemandangan saja. Pergi." Bagas harus mendorong kursi roda ibunya di bawah rintik hujan,
menjauh dari cahaya gemerlap pernikahan mantan istrinya, menuju ke kegelapan malam yang tak berujung. Resepsi sang ratu. Di dalam gedung, suasana begitu hangat. Hanum dan Rendra berdansa di tengah lantai dansa yang dikelilingi oleh air mancur menari. Semua tamu berdiri memberikan penghormatan. Para menteri, duta besar, dan pengusaha papan atas berebut ingin menjabat tangan mereka. Saat acara bersulang, Rendra mengambil mikrofon. Dia menatap Hanum dengan tatapan yang bisa meluluhkan hati wanita manapun. Banyak orang mengenal Hanum sebagai wanita pebisnis yang tangguh. Tapi aku mengenalnya sebagai jiwa yang paling indah. Dia pernah melewati kegelapan yang mungkin akan menghancurkan orang lain, tapi dia memilih untuk bangkit dan bersinar lebih terang. Hanum, terima kasih telah mengizinkanku menjadi bagian dari tahtamu. Aku berjanji, di sisiku, kamu tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Hanum menitikkan air mata, kali ini air mata kebahagiaan. Dia kemudian mengambil giliran bicara. Terima kasih, Rendra. Dan terima kasih untuk semua yang pernah meremehkanku, yang pernah mencoba menginjak-injakku. Hanum menatap kamera yang menyiarkan langsung ke seluruh negeri, seolah dia tahu Bagas sedang menonton di suatu tempat. Karena berkat kalian, aku tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Aku belajar bahwa mahkota sejati seorang wanita bukan diberikan oleh pria, melainkan ditempa sendiri melalui air mata dan kerja keras. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Malam itu, Hanum memamerkan kekayaannya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan hasil dari keberaniannya melepaskan diri dari hubungan toksik. Dia memamerkan suami barunya yang tampan dan kaya, bukan untuk memanasi masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa wanita yang menghargai dirinya sendiri akan mendapatkan pria yang jauh lebih menghargainya. Beberapa tahun kemudian, Prasetya Adiwangsa Group menjadi konglomerasi terbesar di negeri itu. Arka tumbuh menjadi pemuda yang hebat, lulusan universitas terbaik, dan menjadi penerus yang membanggakan. Hanum dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena kedermawanannya membangun ribuan rumah perlindungan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan Bagas dan Ibu Lastri? Kabarnya, mereka hidup berpindah-pindah di kolong jembatan. Ibu Lastri akhirnya meninggal dalam kesendirian di sebuah panti sosial tanpa ada yang menjenguk. Bagas menjadi pria tua yang depresi, yang setiap hari duduk di depan televisi tua di sebuah warung remang-remang, hanya untuk menunggu berita tentang Hanum. Baginya, melihat kebahagiaan Hanum adalah siksaan yang lebih pedih daripada kematian. Hanum telah membuktikan segalanya. Bahwa dia adalah wanita tangguh, pintar, dan cantik. Dia bukan lagi pembantu di rumahnya sendiri. Dia adalah pemilik rumah, pemilik perusahaan, dan pemilik takdirnya sendiri. Pembalasan dendam terbaik telah selesai. Bukan dengan darah, tapi dengan hidup yang sangat berkualitas dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Sang ratu kini duduk dengan tenang di tahtanya, memandang masa depan dengan senyuman kemenangan yang abadi. 10 tahun telah berlalu sejak malam di mana Hanum Prasetya resmi menanggalkan nama belakang suaminya yang lama dan memulai hidup baru. Bersama Rendra Adiwangsa. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun bagi Hanum, setiap detiknya terasa seperti anugerah yang tak terputus. Pagi itu, di sebuah rumah peristirahatan mewah yang terletak di perbukitan sejuk di luar kota, Hanum terbangun bukan karena suara makian atau perintah untuk membersihkan lantai. Ia terbangun karena sinar matahari yang lembut menyusup melalui jendela besar berbahan kaca kristal, dan aroma kopi yang diseduh dengan cinta. Ia menoleh ke samping. Rendra tidak ada di sana, namun sebuah catatan kecil tertempel di bantal, "Aku di taman bersama Arka. Kami sedang menyiapkan kejutan kecil untukmu. Jangan terburu-buru, Ratu." Hanum tersenyum. Senyuman itu kini adalah bagian tetap dari wajahnya, bukan lagi topeng yang ia pakai untuk menutupi luka. Ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah sutra panjang, dan melangkah menuju balkon. Dari sana, ia bisa melihat Arka, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda remaja yang tampan dan atletis, sedang bermain catur bersama Rendra di bawah pohon ek besar. Kejayaan yang tak tergoyahkan. Hanum tidak lagi hanya dikenal sebagai pemilik Prasetya Textile Group. Di bawah visi dan tangan dinginnya, perusahaan itu telah berevolusi menjadi Hanum International Holdings, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang tekstil ramah lingkungan, properti, dan teknologi. Namun,
Prestasi yang paling ia banggakan bukanlah deretan gedung pencakar langit atau angka 0 di rekening banknya. Pencapaian terbesarnya adalah Yayasan Mahkota Hanum. Sebuah organisasi nirlaba yang ia dirikan untuk membantu para wanita korban kekerasan domestik dan pelecehan ekonomi. Yayasan ini telah membantu ribuan wanita di seluruh negeri untuk bangkit, memberikan mereka pelatihan kerja, bantuan hukum, dan modal untuk mandiri. "Mama," seru Arka dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Hanum turun ke taman. Arka berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Arka bukan lagi anak kecil yang takut bicara. Ia kini adalah juara debat nasional dan calon mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terbaik di dunia. "Papa kalah lagi, MA," bisik Arka sambil tertawa, melirik ke arah Rendra yang sedang merapikan bidak catur dengan wajah pura-pura kesal. "Papa hanya membiarkanmu menang, Arka. Ingat, seorang pria sejati harus tahu kapan harus memberikan panggung untuk orang yang ia cintai," sahut Rendra sambil bangkit dan mengecup kening Hanum. Di mata Rendra, Hanum tetaplah wanita yang sama, wanita tangguh yang ia temui di pesta 10 tahun lalu. Bedanya, kini tak ada lagi jejak keraguan di mata Hanum. Hanya ada kedamaian, keadilan alam, debu yang terlupakan. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan lembab, nama Hanum sudah lama menjadi mitos yang menyakitkan bagi seorang pria tua yang duduk di pojok warung nasi murah. Pria itu adalah Bagas. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, meskipun usianya belum genap 60 tahun. Tubuhnya bungkuk, dan tangannya gemetar karena penyakit tremor yang tak pernah ia obati. Ia bekerja sebagai tukang sapu di pasar, mengumpulkan sisa-sisa sayuran busuk untuk sekadar mengisi perut. Ibu Lastri telah tiada 5 tahun yang lalu. Ia meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di sebuah rumah sakit pemerintah, di mana Bagas tidak mampu membelikan peti mati yang layak. Di saat-saat terakhirnya, Ibu Lastri terus memanggil nama Hanum, memohon ampun, dan berhalusinasi bahwa ia sedang berada di rumah mewah milik menantunya itu. Namun, permohonan itu hanya memantul di dinding bangsal yang kusam. Bagas menatap televisi kecil di warung itu, yang sedang menayangkan wawancara eksklusif dengan Hanum mengenai kesuksesan yayasannya. Ia melihat wajah Hanum yang begitu cantik dan berkelas, jauh lebih anggun daripada 10 tahun lalu. Ia melihat Rendra berdiri di belakangnya, memegang pundak Hanum dengan penuh perlindungan. "Dulu dia istriku," gumam Bagas dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Halah, Pak Tua, jangan menghayal," bentak pemilik warung sambil memukul meja. "Orang seperti dia itu langit, dan orang seperti kamu itu got. Mana mungkin dia mau sama kamu? Sudah, pergi sana kalau tidak mau beli." Bagas tertatih keluar dari warung itu. Ia berjalan di bawah hujan, sendirian, tanpa ada yang peduli. Kehancurannya telah lengkap. Penyesalan adalah satu-satunya teman yang tersisa, namun penyesalan tidak pernah bisa mengulang waktu. Ia telah membuang kebahagiaan sejati demi kesombongan semu, dan kini ia harus membayar harganya hingga napas terakhir. Makan malam keluarga. Malam itu, Hanum menyelenggarakan makan malam kecil untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Tidak ada pesta besar, hanya ada mereka bertiga di ruang makan yang hangat. "Aku punya sesuatu untukmu," kata Rendra sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil. Saat Hanum membukanya, ia tertegun. Di dalamnya terdapat sebuah bros emas berbentuk bunga melati, bunga yang melambangkan kesucian dan kekuatan. Melati ini mekar di tempat yang sulit, namun tetap memberikan keharuman yang luar biasa. Rendra berkata pelan, "Sama sepertimu, Hanum, kamu adalah kekuatan hidupku." Hanum merasa matanya memanas. Ia teringat masa-masa ketika ia hanya mengenakan das terlusuh dan dicaci maki. Ia teringat rasa sakit saat disuruh membayar biaya persalinan selingkuhan suaminya. Namun, rasa sakit itu kini terasa seperti mimpi di kehidupan lain. "Rendra," suara Hanum lembut namun berwibawa. "Dulu aku pikir baktiku adalah dengan bersabar di tengah penghinaan. Tapi aku salah. Bakti sejati adalah dengan menghargai diriku sendiri. Karena hanya dengan begitu aku bisa menjadi ibu yang baik untuk Arka dan istri yang setara untukmu." Arka memegang tangan mamanya. "Mama adalah pahlawanku. Dan aku berjanji, aku akan menjadi pria yang menghargai wanita, seperti Papa Rendra menghargai Mama." Malam itu ditutup dengan tawa dan obrolan tentang masa depan. Mereka berbicara tentang rencana pendidikan Arka,
tentang ekspansi yayasan ke pelosok desa, dan tentang liburan yang mereka rencanakan. Hanum menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa sangat penuh. Ia telah membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita tangguh, pintar, dan cantik, yang tak hanya memiliki kekayaan materi, tapi juga kekayaan jiwa. Ia telah berhasil membalikkan takdir. Dari seorang wanita yang dianggap bukan apa-apa tanpa suaminya, menjadi seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri di atas puing-puing pengkhianatan. Mahkota itu kini terpasang abadi di kepalanya. Bukan mahkota emas yang bisa dicuri, melainkan mahkota martabat yang tak akan pernah bisa dilepaskan oleh siapapun. Hanum telah menang. Dan kemenangannya adalah kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dijangkau oleh mereka yang pernah menyakitinya.